Ya pemirsa, hari ini pelepasan tim Mudik TV One akan dilakukan dan kami akan memperlihatkan secara langsung bagaimana detik-detik tim Mudik TV One akan diberangkatkan atau akan dilepas secara langsung menuju ke lokasi-lokasi pantauan arus mudik selama H-7 hingga H+7 Lebaran. Dan memang pemerintah memprediksi bahwa arus mudik tahun ini akan meningkat 56% dibandingkan dengan Lebaran 2023. Dan ada moda transportasi yang akan banyak digunakan oleh pemudik yang akan menuju ke tujuan-tujuan kampung halaman mereka, yakni paling besar kereta api dengan 20,3% yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, disusul dengan armada bus, mobil pribadi, dan juga sepeda motor serta kapal laut dan juga pesawat udara. Dan pemirsa, nantinya juga akan ada Kakor Lantas Polri yang akan menghadiri detik-detik pelepasan tim Mudik TV One, begitu juga dengan Menteri Perhubungan yang rencananya juga akan secara langsung melepas tim mudik yang akan menuju ke lokasi-lokasi mereka. Ya, dan nantinya pemirsa ada tim kami yang akan berada di titik-titik penting arus mudik Lebaran, yakni di gerbang tol Cilenyi, kemudian gerbang tol Cikatama, kemudian gerbang tol Kali Kangkung, dan juga di sejumlah wilayah yakni Nagrek, kemudian Cirebon dan juga Merak. Ya pemirsa, jadi sudah ada di sini tim-tim dari tim Mudik TV One yang nantinya akan mengabarkan mengenai arus mudik di titik-titik krusial jalur mudik, diantaranya adalah di gerbang tol Cilenyi, kemudian di gerbang tol Kali Kangkung, kemudian di gerbang tol Cikatama, kemudian Cirebon, Nagrek, dan juga Pelabuhan Merak, Banten. Nanti kita akan mengabarkan 24 jam dalam sehari di seluruh program yang ada di TV One. Dan pemirsa, saya akan langsung menuju ke rekan saya Tiara yang sudah bersama dengan tim Mudik TV One di kantor pusat TV One Pulau Gadung. Silahkan Tiara. Pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Tentunya harus semangat ya, karena 8 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini sejumlah persiapan pastinya sudah Anda persiapkan dong di rumah ya, menjelang mudik. Kalau kita berbicara mengenai Hari Raya Idul Fitri ini selalu identik dengan tradisi mudik begitu ya. Nah sekarang Adik Kumala dan juga pemirsa, seperti yang Anda sebutkan tadi, saya sudah berada di halaman kantor pusat TV One dan lihat di belakang saya ini sudah ada rekan-rekan jurnalis yang nantinya akan mengabarkan langsung informasi seputar arus mudik TV One 2024. Kita sapa terlebih dahulu ya, Andi Kumala dan juga pemirsa. Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Baik tentunya. Baik ya, ini terdiri dari teman-teman reporter dan juga kameramen yang nantinya akan bertugas. Ada 6 titik nantinya yang akan tentunya mengabarkan ya bagaimana kemudian ini kondisi dari situasi lalu lintas. Kita akan tanya-tanya terlebih dahulu ya Andi Kumala dan juga pemirsa, seperti apa sih sebenarnya kesiapan mereka untuk menyambut tugas jurnalistik mereka mengabarkan langsung bagaimana keadaan situasi jalanan dan lalu lintas ya. Halo Agam, gimana nih? Ini kalau boleh tahu ini pertama kali mudik atau sebelumnya sudah pernah berangkat? Ini kali pertama saya. Pertama kali? Iya, wah betul. Itu izin sama orang tuanya gimana tuh? Izinnya tentu dari beberapa hari lalu sih dan orang tua juga udah tahu sebelumnya, jadi pasti harus siap. Dibolehin ya? Sangat dibolehkan. Oke, persiapannya apa? Persiapannya yang pertama vitamin itu pasti, terus ada juga materi-materi itu penting juga, terus nanti juga persiapan kerja sama timnya nanti juga sih. Gitu. Agam nanti bakal di titik mana nih? Saya di Pelabuhan Merak. Di Pelabuhan Iya. Merak, oke, sampai hari H Lebaran ya? Betul. Oke, Sampai kalau hari H. gitu. Sekarang kita bergeser karena udah nanya-nanya yang laki-laki gitu ya pemirsa. Saya penasaran juga nih untuk persiapan tim perempuan, reporter perempuan ini seperti apa? Karena biasanya lebih ribet ya ini. Halo Celia. Halo Kak Tiara. Kabarnya gimana nih? Baik tentunya pagi hari ini, semangat. Oke, pertama kali juga atau udah pernah sebelumnya? Pertama kali juga perdana Kak Tiara. Oke, titiknya di mana? Titiknya Celia akan mengabarkan di Nagrek untuk pemirsa tentunya. Di Nagrek ya, oke. Campersnya siapa nih kalau boleh tahu? Bang Lukman. Bang Lukman, oke. Yeay. Dada-dada dulu ya. Oke, persiapannya apa Celia? Pastinya siap mental, fisik, karena kan kita akan mengabarkan selama 24 jam ya Kak Tiara dari
tanggal 2 April hari ini sampai dengan tanggal 10 April puncak lebaran nantinya. Dan fisik, mental, kemudian juga kesiapan materi harus dipersiapkan sehingga nanti menyampaikan pada pemirsa juga tidak salah nantinya titik-titik kemacetan tentunya nanti. Luar Gitu. biasa. Nah kalau kan belum pernah nih sebelumnya, bayangannya Celia nanti di Nagrek ya. Di Nagrek ini akan seperti apa sih pekerjaannya, kemudian juga ini live report pertama untuk arus mudik mengabarkan langsung untuk pemirsa, kerjasama juga dengan tim gitu ya. Akan seperti apa sih? Kemarin sempat nanya-nanya sama camper-camper senior dan juga tim membantu tentunya. Ini ada sedikit bayangan bahwa nanti tuh Cagak Nagrek akan menjadi salah satu titik puncak arus mudik ya Kak, ada titik kemacetan juga di sana. Jadi nanti gambarannya adalah wah gimana nih caranya menyampaikan kepada pemirsa sehingga pemirsa itu bisa lebih aware. Tentunya juga lebih siap untuk perjalanan selama arus mudik nanti. Oke, Kak. terakhir dong singkat aja, mau lihat Celia pamit sama mama papa di rumah gimana? Buat mama papa, buat semua keluarga yang lagi di rumah saat ini, jangan lupa nonton TV One untuk dukung lagi. Kenapa Jangan jadi lupa- dukung? Jangan lupa nonton TV One untuk lihat Celia di Cagak Nagrek nantinya, untuk ngasih semua kabar buat pemirsa selama arus mudik ke depan. Oke, mantap. Itu dari Celia ya. Kita dengerin juga. Agam, kalau pamit sama mama papa di rumah nih, atau sama pacar boleh deh. Gimana tuh? Ya untuk semuanya keluarga di rumah, saya pamit untuk mengabarkan situasi mudik nanti hingga hari Lebaran. Dan jangan lupa tonton terus TV One untuk mengetahui informasi mudik karena TV One mengabarkan selama 24 jam begitu ya Kak ya. Luar biasa. Jadi mulai besok ya kita sudah bisa melihat informasi yang akan dibagikan Agam, Celia dan juga rekan-rekan reporter beserta kameramen di TV One. Nah, tidak hanya teman-teman reporter dan juga kameramen yang akan bertugas, Andi Kumala dan juga pemirsa di halaman utama kantor pusat TV One kali ini juga hadir sejumlah narasumber di depan saya. Kita lihat ini sudah ada Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak Budi Karya Sumadi. Terima kasih Pak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk membuka dan juga mengantarkan ya teman-teman TV One ini untuk kemudian ini bertugas arus mudik di tahun ini. Kemudian juga sudah ada Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Terima kasih Pak Kakor turut mengamankan ya kemarin dan juga mempersiapkan untuk lancarnya lalu lintas kita. Dan juga di sini didampingi tentunya oleh jajaran redaksi TV One dan juga pemimpin redaksi TV One Pak Lalu Mara Satria Wangsa. Terima kasih banyak Pak untuk mendampingi teman-teman juga. Dan Direktur Sales Marketing and Programming TV One Ibu Maria Goretulimi. Terima kasih atas waktunya juga Bu. Sudah kemudian ini mendukung jalannya dan juga kelancaran arus mudik TV One 2024. Tidak hanya itu pemirsa, pada kali ini TV One juga didukung oleh sejumlah sponsor begitu ya yang turut mendukung jalannya mudik lebaran TV One. Yang nantinya kita juga akan ajak berbincang, akan ada Ibu Umi Belinda Tasanwartono dari PT Sukun Wartono Indonesia. Kemudian juga Bapak Brian Gomgom, Brand dan PR Manager Wuling. Dan juga nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Agusta Widihastuti, Brand Manager Disgestive. Informasi lainnya akan kami berikan sesaat lagi usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di pelepasan tim mudik Lebaran TV One tahun 2024 pemirsa, dan tadi saya sudah memanggil ya sejumlah narsum yang kemudian ini berada bersama saya di halaman kantor pusat TV One Jakarta, dan sekarang kita akan berbincang langsung dengan Pak Menteri Republik Indonesia Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi apa kabar? Baik Mbak. Baik Pak Budi, ini kan tradisi tahunan begitu ya kalau kita berbicara mengenai mudik. Nah apa begitu yang kemudian ini berbeda dengan tahun 2024 ini jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan persiapan dari segi perhubungan sendiri seperti apa? Yang beda signifikan itu jumlahnya 193 juta. Melonjak ya Pak ya? Itu naik 45% ya. Luar biasa antusiasme para pemudik. Satu sisi kita senang, ini adalah tanda masyarakat itu ekonominya naik ya. Tapi di sisi lain kami dan Pak Kakor dan agak ketir-ketir ya untuk menghadapi ini. Jadi bagaimana menangani ini. Tapi kita juga sederhana sih.
tapi sulit melaksanakannya, yaitu kolaborasi dan koordinasi. Makanya kita selalu roadshow tetap termasuk ke TV One untuk menjelaskan apa yang kita sudah lakukan. Kita melakukan riset, kita melakukan koordinasi, melakukan mapping detail-detail di mana yang terjadi suatu kemacetan, lalu mencari solusi. Kalau dulu kita ya udah nanti aja gimana gitu. Kalau sekarang dari sekarang sudah tahu one way-nya kapan, kontraflow-nya kapan, dan panglimanya nanti Pak Kakor Lantas. Di sisi lain media adalah satu partner yang sangat penting. Karena informasi seperti ini orang lalu berpikir 193 juta, bahkan Pak Jokowi juga kaget 193 juta. Nah oleh karenanya saya senang nih dapat kesempatan mejeng di sini. Ya, karena apa? Orang lebih mau lebih cepat. Anjuran Pak Jokowi jangan pulang -4 dan -3. Itu penuh banget. Ya, jadi kalau anaknya udah libur suruh pulang duluan, bapaknya cari rezeki terus sampai H-1 nggak apa-apa. Itu kira-kira Pak. Baik, himbauan Pak mungkin untuk masyarakat selain yang tadi sudah diberikan tips-tips begitu ya, masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini dan juga untuk teman-teman juga yang nantinya akan bertugas. Ya, terutama gunakanlah angkutan massal. Ya, kalau bisa mobil pribadi, kalau bisa di garasi rumah aja lebih bagus. Nah motor, saya benar-benar prihatin dengan segala kerendahan hati yang naik motor, capek. Kecelakaan itu 70% karena naik motor. Satu lagi yang penting nanti kalau sudah sampai Solo, Semarang, kan pengen ke tempat libur-liburan. Pilihlah bis yang sudah direm cek. Dan supirnya jangan supir tembak. Ya, harus benar. Ya, jadi itu pesan-pesan yang sering membuat mudiknya tidak happy, maunya happy malah kecelakaan. Nah, saya sudah mendapatkan masukan dari Polri apabila menggunakan bis yang tidak direm cek, putar balik, pulang kampung. Ya itu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya persiapan dari Menteri Perhubungan kita untuk kemudian ini menyambut mudik lebaran tahun ini dengan lonjakan yang cukup signifikan. Kita akan dengar juga seperti apa kemudian ini persiapan dari Pak Kakor Lantas. Pak, ini kemacetan dan juga titik kepadatan kan pasti sudah terprediksi. Apa kemudian ini upaya dari pihak Kakor Lantas, dari pihak kepolisian begitu untuk mengurai nantinya sehingga masyarakat ini bisa melakukan mudik dengan aman dan nyaman begitu? Baik, jadi persiapan dari kita, dari Polri, dari Perhubungan dan seluruh stakeholder ini sudah jauh-jauh hari. Makanya kita bisa memetakan titik-titik krusial nantinya ya. Dan kita sudah membuat skema-skema untuk memecahkan masalah titik krusial tersebut. Kita sudah menandatangani surat keputusan bersama. Di situ diatur untuk pembatasan angkutan barang sumbu 3 ke atas karena ini menjadi sumber perlambatan pada saat arus mudik nanti, pada saat arus puncak. Kemudian kita juga mengatur mobilisasi akan menerapkan ganjil genap ya, pada saat puncak arus terutama di tol Jakarta Cikampek sama dengan Kali Kangkung. Kemudian kita juga akan menambah kapasitas jalan karena jalannya masih tetap ya dari dulu sampai sekarang walaupun ada beberapa penambahan jalan tol fungsional, tapi kita harus melakukan penambahan kapasitas jalan dengan melakukan kontraflow maupun one way nantinya pada saat puncak arus dan ini sudah dijadwalkan betul Pak Menhub, kita sudah jadwalkan mulai tanggal 5 nanti hari Jumat, ini sesuai dengan prediksi sudah mulai ada peningkatan arus yang akan mudik. Kita akan mulai berlakukan untuk kontraflow, pembatasan angkutan barang maupun pemberlakuan ganjil genap. Jadi tanggal 5 jam 14
00 kita akan berlakukan surat keputusan bersama tersebut. Kemudian di jalan arteri juga demikian ya. Kita sudah petakan beberapa titik krusial baik itu di Pantura, di jalur tengah maupun jalur selatan. Untuk Jawa Barat sendiri ada beberapa titik krusial nanti di Pantura, ada di Kota Cirebon ya, kemudian ada lintasan sebidang juga. Kemudian untuk di jalur selatan ada di arah rumahnya Pak Aep nih, Pak Acep ke Tasik, ada di Gentong. Itu masih tetap menjadi titik krusial, sehingga kita sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan di sana, di arteri Pantura maupun di selatan. Kemudian Jawa Tengah juga sama, masih ada kita petakan beberapa titik krusial. Yang pertama di Pasar-Pasar Tumpah sepanjang Pantura, kemudian arah Banyumas, dari Pejagan ke arah Banyumas, di situ ada kelonengan di sana. Ini juga selalu menjadi sumber kemacetan, sehingga kita akan berlakukan one way di sana ya, kemudian pengalihan arus, sehingga para pemudik yang mengarah ke Banyumas ini masih bisa kita layani dan bisa lancar arus lalu lintasnya. Saya kira itu beberapa. Kemudian satu lagi untuk penyeberangan juga ini menjadi titik krusial. Kami dengan Pak Menhub sudah 2 kali ke Merak, kemudian ke Ketapang. Ini semata-mata hanya untuk memastikan untuk persiapan-persiapan kita, rekayasa lalu lintas dan skema lalu lintas yang akan kita berlakukan ini bisa diberlakukan pada saatnya nanti. Saya kira itu. Baik, sejumlah rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan dengan baik, mungkin bisa menjadi catatan juga ya untuk teman-teman reporter yang nantinya akan bertugas. Nah, sekarang izin Pak berkenan untuk kemudian ini memastikan teman-teman reporter yang nantinya akan berangkat, Pak Budi Karya Sumadi, menanyakan langsung seperti apa sih sebenarnya kesiapan dari teman-teman reporter dari TV One yang nantinya akan bertugas. Monggo Pak. Saya senang sekali, ini muda belia, energik ya, ramping-ramping ya. Nah, saya melihat bahwa TV One adalah salah satu media yang paling membantu. Nah, saya ingin tanya kepada adik-adik, ya saya tanya yang belum ditanya deh. Celia, ya kira-kira seneng nggak ikut liputan ini dan apa yang dipersiapkan? Makasih Pak Menteri ya sebelumnya. Sangat senang Pak, kita udah mempersiapkan, mungkin ini menjadi perdana buat kita semua teman-teman dari Kampus One yang sebelumnya, kemudian menjadi reporter TV One, kemudian ini menjadi pertama kali kami untuk mengabarkan kepada pemirsa untuk arus mudik Pak. Jadi perasaan semalam gak bisa tidur Pak, perasaan sangat senang, perdana, deg-degan juga tentunya sampai saat ini masih deg-degan untuk mempersiapkan nantinya. Kemudian juga apa yang dipersiapkan Pak selama ini kami dari TV One tentunya dari campers senior dan sebagainya dari Korlip dan juga ada PIC itu sudah memberikan beragam sosialisasi kepada kami, pembekalan kepada kami bagaimana arus mudik yang nantinya akan terjadi seperti tahun sebelumnya dan ini juga menjadi puncak arus mudik seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi kami sudah mempersiapkan segala materi, segala kesiapan mental dan juga fisik tentunya selama 7 hari ke depan tentunya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 10 nantinya. Kami persiapkan obat-obatan kami dan juga jangan sampai kami tumbang karena siapa lagi yang akan mengabarkan kepada pemirsa kalau bukan kami di lapangan. Terima kasih Luar Pak. biasa, saya senang sekali ya, excited, senang sebagai tugas yang pertama tapi ingetin titik-titik kritis, pesankan pada pemudik apa yang dia harus lakukan. Karena media adalah satu kunci keberhasilan dari mudik itu sendiri. Selamat bertugas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Menhub dan juga Pak Kakor Lantas sudah memberikan kisi-kisi dan juga kesiapan mengenai persiapannya dalam mudik tahun 2024 ini. Dan kami masih akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini kita akan mengetahui seperti apa juga kesiapan dari para sponsor dan juga TV One dalam mudik tahun ini. Kita akan kembali.
Ya, kalau tadi kita sudah mendengar ya kesiapan dari Menteri Perhubungan kita, kemudian dari Pak Kakor Lantas yang kemudian menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas demi kenyamanan para pemudik tahun ini. Kita juga akan tanya dong perbekalan untuk teman-teman yang mudik dan juga kesiapan TV One dalam mudik tahun 2024 ini seperti apa. Pak Lalumara selaku pemimpin redaksi TV One, boleh dong Pak nanti dibagikan seperti apa sebenarnya harapan dan juga himbauan bagi para pemudik dan juga teman-teman yang bertugas tentunya. Silakan. Pak Menteri, Pak Kakor Lantas, terima kasih atas kehadirannya dan mitra kami dari Sukun, Don Uling, dan lain-lain. Dari kami Pak Menteri, TV One berkomitmen untuk terus berusaha membantu masyarakat yang pada tahun ini, pada Idul Fitri ini memiliki hajatan besar yaitu mudik, Pak. Semoga dengan liputan mudik ini kami bisa memberikan informasi-informasi yang jelas kepada pemirsa, mengingat jumlah pemudik ini 193 juta seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, tentu efeknya sangat besar baik dari segi ekonomi maupun yang lain-lain. Kami berharap bahwa kehadiran daripada tim liputan mudik TV One ini bisa membantu, bisa bermanfaat bagi masyarakat tentunya yang bermudik untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pada teman-teman redaksi, selamat bertugas, tetap semangat, jaga kesehatan dan sampaikan informasi-informasi yang mencerahkan kepada masyarakat terkait mudik. Demikian Pak Menteri, Pak Kakor Lantas. Baik, terima kasih Pak Lalumara. Dan sebagai informasi pemirsa, dalam keberangkatan mudik lebaran tahun 2024 ini juga ada sejumlah sponsor yang turut mendukung TV One. Kita akan berbincang langsung dengan para sponsor yang sudah hadir di halaman utama kantor pusat TV One. Kita akan langsung berbincang dengan Bapak Ardiansyah Edi Wartono dari PT Sukun Wartono Indonesia. Pak Ardiansyah, ini bagaimana keterlibatan PT Sukun Wartono Indonesia dalam kegiatan mudik 2024, mungkin khususnya di Jawa Tengah? Baik, terima kasih. Iya, untuk PT Sukun Wartono Indonesia sendiri sudah 8 tahun ini berjalan bekerja sama dengan Polda Jateng untuk membantu pembangunan posko yang tersebar di 35 Polres. Jadi ada total 50 titik yang tersebar di 35 Polres di Jawa Tengah. Dan memang kerjasama ini juga terbangun dan selama 8 tahun ke belakang ini. Tuh, itu aja sih. Baik, tidak hanya dari PT Sukun Wartono Indonesia, tetapi kami juga didukung oleh Wuling. Kita akan langsung tanyakan kepada Pak Brian Gomgom, yang merupakan brand dan PR manager Wuling. Pak Brian, ini bagaimana partisipasi Wuling dalam tim mudik kali ini di tahun 2024? Ya, jadi kami dari Wuling Motor sama seperti tahun lalu ya. Jadi kami mendukung berupa beberapa armada yang akan digunakan oleh tim liputan TV One. Dan kami berharap semoga dukungan ini bisa menyemangati teman-teman di lapangan untuk bisa memberikan laporan up to date perihal mudik kepada masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Kemudian juga akan ada brand manager dari Kalbe, Ibu Agusta Widihastuti. Ibu, kalau dari Kalbe sendiri seperti apa ini kesiapan dan juga mungkin dukungan untuk kemudian memperlancar mudik lebaran tahun 2024 ini? Ya, terima kasih Mbak. Kami dari Kalbe, khususnya brand Entrostop, market leader di kategori obat anti diare. Kami memang bertugas untuk mengedukasi masyarakat dan konsumen ya Mbak, supaya mudiknya bisa nyaman, terbebas dari diare, jadi nggak ke stop karena diare gitu. Selain itu kami juga memberikan produk-produk kesehatan berupa obat-obatan dan vitamin di beberapa titik mudik gitu ya, seperti di rest area, terus juga kita di stasiun-stasiun, di terminal-terminal dan arus mudik lainnya yang dipadati oleh para pemudik gitu. Jadi kita memastikan untuk kesehatannya dari para pemudik juga mudiknya tidak ke stop karena diare, karena mereka selalu sedia Entrostop gitu.
Baik, luar biasa. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor yang telah mendukung TV One dalam mudik lebaran tahun 2024. Dan inilah saat yang ditunggu-tunggu ya teman-teman dan juga pemirsa. Kita akan menghitung mundur keberangkatan dari tim mudik lebaran TV One tahun 2024. Untuk teman-teman reporter dan juga rekan-rekan campers dipersilakan untuk masuk ke mobil liputannya masing-masing. Dan nantinya tentunya akan mengarah ke sejumlah titik, mengabarkan langsung untuk Anda informasi-informasi seputar mudik lebaran. Dan juga nantinya akan ada arus balik lebaran tahun 2024. Izin Pak Menhub dan juga Pak Kakor Lantas berkenan nanti pada saat countdown, Pak Menhub memencet bel dengan hitungan 3, 2, 1, sementara akan ada bendera ya nanti yang akan juga dipegang oleh Pak Kakor Lantas. Mohon izin Bapak. Mohon izin Pak Kakor Lantas untuk kemudian memberikan bendera menandakan bahwa tim mudik lebaran tahun 2024 siap berangkat ke sejumlah titik untuk mengabarkan informasi seputar mudik lebaran tahun ini. Baik, sudah siap rekan-rekan semua yang sudah berada di mobil liputan masing-masing ya? Oke. Kita akan hitung mundur dengan hitungan 3, 2, 1, menandakan keberangkatan tim mudik lebaran tahun ini. Dengan ini, kita akan saksikan bersama keberangkatan tim mudik lebaran TV One tahun 2024. 3, 2, 1. Selamat bertugas bagi tim mudik lebaran tahun 2024. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan juga jaga keamanan Anda. Dan bagi pemirsa TV One, mulai besok sudah bisa menyaksikan laporan langsung dari rekan-rekan reporter TV One di program-program TV One mulai pagi pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, hingga malam hari yang terus non-stop mengabarkan untuk Anda pergerakan dari kondisi lalu lintas yang tentunya akan bermanfaat bagi Anda yang akan menjalankan mudik lebaran tahun ini. Sekali lagi kita ucapkan selamat bertugas bagi rekan-rekan jurnalis dan juga kameramen ke sejumlah titik yang tadi diinformasikan ya, titiknya ada 6 tersebar di seluruh wilayah. Baik, dan dengan ini kita sudah saksikan bersama keberangkatan dari tim mudik lebaran tahun 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan juga para sponsor yang sudah mendukung tim TV One. Sementara demikian kami kembalikan ke Andi Kumala di studio.